Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Eka Putri Aryani, NIM 71111811103 dari kelas 5C, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi JASP. Nah, pertama-tama akan saya buka dulu datanya di Microsoft Excel. Nah, ini adalah datanya, terdiri dari ACH1 sampai ACH8, POU1 sampai 8, AF1 sampai AF8. Nah, di sini itu kita menggunakan motif sosial McLean, di mana motif sosial McLean itu terdiri dari 3 aspek, yaitu achievement, yang diukur melalui item 1 sampai dengan 8, power, yang diukur melalui item 1 sampai 8, dan affiliation, yang diukur melalui item AF1 sampai dengan AF8. Di sini kita mempunyai 154 responden. Nah, sebelumnya, jika kita ingin mengolah data menggunakan JASP, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah format XLS yang terdapat pada Microsoft Excel ini menjadi CSV. Nah, caranya adalah kita klik File, kita klik Save As. Setelah klik Save As akan muncul seperti ini, dan kita simpan filenya itu mau disimpan di folder mana. Nah, akan saya simpan di folder Downloads. Setelah itu diberi nama dulu filenya. Nah, jika kita menggunakan operating system Windows, maka kita bisa gunakan CSV, delimited. Jika kita menggunakan operating systemnya itu Apple, kita bisa menggunakan CSV Macintosh. Nah, berhubung saya menggunakan operating system Windows, maka saya akan menggunakan CSV, delimited. Klik, kita save. Nah, setelah file ini berubah menjadi CSV, maka datanya siap kita olah ke JASP. Kemudian kita buka JASP-nya. Ini dia JASP-nya. Nah, di sini saya menggunakan JASP versi 0.13. Nah, pada versi ini menu reliabilitasnya itu belum ada. Nah, maka dari itu cara mendapatkannya adalah kita buka di tanda plus ini, kita buka, kemudian kita centang reliability-nya. Nah, maka secara otomatis menu reliability ini sudah ada dan sudah bisa kita gunakan. Nah, setelah kita memunculkan menu reliability, kita panggil dulu datanya, open, kemudian kita buka file yang tadi, motif sosial McLean CSV. Nah, sudah masuk semua datanya. Kita punya 24 item yang terdiri dari ACH1 sampai AFF8, kemudian ada 154 responden. Dalam menguji alat ukur, langkah pertama adalah menguji reliabilitasnya, yaitu jadi kita yang pertama adalah menguji reliabilitasnya. Sebelum kita menguji reliabilitasnya, kita lihat dulu nih data-data di sini. Labelnya nih, yang ini. Nah, label yang di item-item ini masih menggunakan skala ordinal. Nah, tugasnya adalah mengubah dulu menjadi scale. Caranya adalah klik yang tandanya, bukan yang tulisannya. Ini. Kemudian kita pilih scale. Nah, kekurangan dari pada JASP ini kita harus mengubahnya secara manual satu persatu. Nah, jika tidak sengaja kita mengklik tulisannya, maka yang perlu kita lakukan adalah klik silang di sini. Oke, udah. Kemudian kita rubah lagi.
harus satu persatu. Terakhir ada AF8. Nah, setelah semua data ini kita perlakukan sama, menjadi scale, kita klik reliability, kemudian klik classical single test reliability analysis. Nah, ini akan muncul lembar kerjanya. Di sini adalah datanya, data yang kita punya. Di sini adalah tempat mengolahnya, dan di sini adalah output-nya. Nah, yang kita masukkan ke dalam olah data ini adalah item-itemnya saja. Kita masukkan ke variabel. Skala di sini juga sudah scale. Nah, maka sebentar lagi akan muncul output-nya. Kita tunggu sebentar karena datanya lumayan banyak, maka pengolahannya pun dibutuhkan waktu lebih lama. Nah, oke, di sini sudah muncul. Nah, hanya saja di default dari JSP ini kita menyimpannya data McDonald Omega. Padahal yang kita butuhkan adalah kalau tidak alpha Cronbach atau KR. Nah, untuk menentukan kita menggunakan alpha Cronbach atau KR, kita lihat data mentahnya. Responden di sini ada yang memilih nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 4, nomor 1, nomor 2. Nah, maka dikatakan jawabannya itu lebih daripada 2. Nah, jika lebih daripada 2 berarti datanya itu bersifat polikotomus. Dan jika polikotomus, yang akan kita gunakan adalah alpha Cronbach. Nah, cara mendapatkan alpha Cronbach ini, kita masuk ke lembar kerja, kemudian dalam menu single test reliability kita klik. Nah, di sini itu kan setting default-nya masih McDonald. Sekarang kita ganti ke alpha Cronbach. Yang McDonald ini kita unklik, kemudian kita klik yang Cronbach alpha. Oke, sudah. Di sini JSP memberikan estimasi. Nah, jika datanya itu longgar pengujiannya, nah dalam taraf 95% ini turun menjadi 0,7303. Kemudian ekstrim atasnya itu 0,813. Jadi dari ketiga ini yang kita fokuskan, yang kita pakai adalah point estimate-nya. Nah, untuk tolok ukur uji reliabilitas itu adalah 0,7. Nah, jadi dikatakan reliable itu kondisinya dikatakan sama dengan atau di atas 0,7. Nah, jika melihat ini dinyatakan alat ukur ini reliable karena masih di atas 0,7. Nah, yang kedua, dengan pendekatan reliabilitas ini, kita bisa memprediksi item-item yang diprediksi kurang bagus atau ya gitu jelek gitu koefisiennya. Nah, cara mendapatkannya itu seperti apa? Dalam menu single test reliability, dalam individual item statistik, kita klik Cronbach alpha if item drop dan checklist item rest correlation. Nah, sudah muncul tabelnya frequentis individual item reliability statistik. Nah, yang kita baca adalah item rest correlation-nya. Oke, nah di antara 24 item ini, tolok ukur untuk itemnya item rest correlation adalah
gunakan item yang koefisiennya di atas atau sama dengan 0,4. Di bawah itu, bisa kita revisi atau kalau sampai negatif atau terlalu jauh, dianjurkan untuk dibuang. Oke. Nah, di sini item-item yang di bawah 0,4 cukup banyak ya. Ada item ACH1 sampai ACH8. Di semua item achievement ini semuanya di bawah 0,4. Kemudian dari power 1, power 4, sampai dengan power 8. Nah, yang bisa digunakan adalah power 2 dan power 3. Kemudian, dalam affiliation dari 1 sampai dengan 8, belum ada yang memenuhi kriteria dari tolok ukur 0,4. Jadi, sebenarnya yang memenuhi 0,4 itu hanya 2 item, yaitu POW 2 dan POW 3, yakni sebesar 0,505 dan 0,514. Selebihnya itu masih di bawah tolok ukur 0,4. Nah, jika perbedaannya itu tidak terlalu jauh seperti ACH1, nih, 0,372, maka item ini bisa direvisi. Ya. Namun, jika itemnya itu terlalu jauh perbedaannya seperti AF7, AF6, dan AF3, maka ini dianjurkan untuk dibuang. Nah, jika item-item ini dibuang, akan saya berikan contoh. Tadi itu AF7 kita kembalikan. 7 kita kembalikan. Kemudian AF6 kita kembalikan. Kemudian AF1 kita kembalikan. Kemudian, nah ini AF3 kita kembalikan. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu karena ini masih belum full. Nah, sebentar lagi. Nah, koefisien Cronbach alfanya itu meningkat sebesar, meskipun tidak terlalu jauh, 0,775. Nah, jadi jika item-item yang tadi bermasalah ini, AF1, AF3, AF6, dan 7 itu dibuang, maka koefisien reliabilitasnya itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi. Dapat saya simpulkan bahwa kita ingat kembali bahwa tolok ukur dari reliabilitas Cronbach alpha itu sebesar 0,7. Nah, di sini lebih, maka dikatakan alat tes ini reliable. Namun, jika kita lihat ke dalam 24 item ini, yang memenuhi tolok ukur item race correlation yaitu sebesar 0,4 yang memenuhi hanya 2 item. Sehingga alat ukur ini semestinya kembali direvisi untuk memenuhi tolok ukur yang sudah ada. Nah, karena reliability ini mengukur keajegan, maka diharapkan item-itemnya ini sangat kuat. Nah, 0,4 itu sebagai minimum dari yang terkuat. Sebagai minimumnya ya, 0,4. Nah, jika dilihat dari sini, sangat banyak sekali item-item yang masih di bawah dari 0,4. Seperti itu. Maka dianjurkan item-item ini direvisi kembali, atau kalau misalnya sudah terlalu jauh, seperti ini, AF7, disarankan kita buang. Nah, ini baru saja tahap reliability. Nah, sekarang salah satu
pengujian alat ukur itu harus memenuhi bukti validitas. Nah, salah satunya adalah memenuhi bukti based on internal structure, di mana internal structure itu salah satu pengujiannya adalah menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, di JSP ini kita dapat menemukannya di menu faktor ini, kita klik, kemudian kita klik lagi confirmatory factor analysis. Kita klik. Dah. Nah, kita akan muncul seperti ini. Di sini ada faktor untuk mengolah datanya. Nah, dikarenakan ini motif sosial McLean itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari 3 aspek, yaitu ada aspek achievement, power, dan juga affiliation, maka faktornya ini kita bagi 3. Oke, yang pertama kita masukkan achievement. Nah, cara menambah faktornya ini, di bawah kotak dialog ini ada tanda plus. Kita tambah. Faktor 2-nya kita isikan dengan power. Kita singkat, POW. Kemudian kita masukkan POW 1 sampai dengan POW 8. Masukkan. Kemudian kita tambah lagi satu faktor, yaitu faktor affiliation. Kita masukkan dari F1 sampai dengan F8. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, sebelumnya, kenapa saya menggunakan 3 faktor? Karena ini kembali lagi dari konsep-konsep yang kita gunakan. Karena konsep sosial dari McLean itu ada 3 faktor, maka kita gunakan juga di sini 3 faktor, kita pecah menjadi 3. Seperti itu. Setelah kita masukkan, akan muncul seperti ini. Ada model fit dan parameter. Nah, yang pertama kita baca dulu adalah model fit-nya ya. Nah, ini adalah langkah awal untuk menguji alat ukur itu bisa kita lanjutkan atau enggak. Nah, parameternya adalah chi-square test di sini. Nah, kalau parameter estimate ini untuk melihat seberapa besar kontribusi item terhadap dimensi. Nah, jika default-nya ini JSP, ini hanya memunculkan satu model fit, yaitu chi-square test. Nah, padahal secara statistik itu terlalu banyak ya. Sudah banyak. Nah, yang biasa digunakan adalah chi-square test, kemudian ada CFI, GFI, dan RMSEA. Nah, di sini belum ada kan? CFI, GFI, dan lain sebagainya. Nah, caranya supaya muncul, kita kembali ke lembar kerja ini, kemudian cari additional output. Ini, kita klik. Kemudian di sini checklist adalah additional fit measure dan R-square. Oke, kita tunggu. Nah, yang tadinya itu hanya chi-square, kemudian setelah additional fit measure akan muncul CFI, TLI, dan lain sebagainya. RMSEA juga ada muncul di sini, dan juga GFI. Nah, di antara keempat ini, yang tadi chi-square, CFI, RMSEA, dan GFI ini idealnya semuanya terpenuhi keempat-empatnya. Tapi kalau misalnya enggak, itu minimum 2 yang terpenuhi. Sekarang kita lihat satu-satu. Chi-square itu tolak ukurnya nilai p-value-nya yang ini itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, tolak ukurnya sekali lagi itu p-value-nya harus lebih besar daripada 0,05. Maka data tersebut dinyatakan fit. Nah, di sini dinyatakan tidak fit karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,01. Nah, tapi kita lihat ke parameter yang lain. Kita bisa menggunakan CFI, Comparative Fit Index. Di sini
di sini nilainya itu 0,611. Nah, sedangkan tolok ukurnya adalah 0,90. Beberapa literatur menyatakan bahwa 0,95. Nah, angka ini sudah tidak aman. Nah, 2 sudah tidak terpenuhi. Kemudian kita lihat RMSEA itu diharapkan lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini lebih besar jauh ya. Oke, ini tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah GFI. Dianjurkan itu di atas 0,9 atau 0,95. Dan ini masih di bawah, berarti tidak terpenuhi. Nah, dari keempat-empatnya, dari CFI, C-square, kemudian RMSEA, dan GFI, tidak terpenuhi semuanya. Nah, data ini sebenarnya sudah tidak bisa kita lanjutkan. Nah, namun kita lihat faktor loadingnya, parameter estimate faktor loading. Yang ini kita lihat, seharusnya kita sudah tidak bisa lagi lanjut ke sini ya. Namun, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Kita baca dulu datanya. Oke, di sini yang dibaca adalah faktor loading, tapi harus yang terstandarisasinya. Nah, karena di sini belum muncul ya. Maka cara memunculkannya adalah kita kembali ke lembar kerja ini dan cari advance. Ini kita klik. Kemudian dalam standardization, klik all. Sudah, kita tunggu. Nah, sini sudah muncul stds all. Sudah muncul. Oke. Nah, untuk parameter ini di sini minimum 0,5, sorry. Di sini 0,5 minimum ya. Parameter atau tolok ukur menguji CFA itu tolok ukurnya adalah 0,5. Ini kita lihat ada tidak item yang di bawah 0,5. Nah, ternyata ada. Nih, ACH3. Ini POU 6, POU 7, kemudian POU 8, kemudian AF1, AF2, AF3. Ini jauh ya. AF6, 7, dan 8. AF6, 7, dan 8 ini sama prediksinya seperti yang tadi, item race correlation. Kita lihat ya, atas. Nah, lihat. AF6, 7, ini di bawah 0,4 ya, jauh bahkan, sesuai prediksinya. Dan disarankan item ini dibuang. Nah, kesimpulan yang dapat saya utarakan adalah bahwa alat ukur ini sebenarnya reliable ya, karena kita lihat dari tolok ukur Cronbach alpha, kita lihat di sini itu masih di atas 0,7 meskipun di atasnya juga sedikit ya. Nah, kemudian kita lihat dari item race correlation-nya ini hanya 2 item dari 24 yang memenuhi. Ingat, hanya 2 item, yaitu POU 2 dan 3. Kemudian item yang sangat jauh di bawah dari 0,4 ini ada AF1, AF3, 6. Nah, ini masih di bawah ya. Nah, kemudian untuk validitasnya itu keempat-empatnya dari CFI yang p-value-nya ini masih di bawah 0,01 ini tidak memenuhi, dari CFI yang ini juga tidak memenuhi, yang RMSEA pun tidak memenuhi, dan dari GFI-nya pun tidak memenuhi. Artinya alat ukur ini tidak valid. Mungkin sekian
penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.